Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Ridwan Channel. Saya akan membahas untuk latihan 1 Microsoft Office Word latihan 1 ya. Jadi ini adalah bahannya yang harus Anda copy terlebih dahulu. Kita seleksi semua teksnya, kita Ctrl A saja. Jika Ctrl A semua akan terseleksi semuanya ini tanpa terkecuali. Langsung kita copy saja, Anda boleh menggunakan shortcutnya yaitu Ctrl C untuk copy. Nah, di close saja jika dari Ctrl C, sama kita buka Microsoft Office Word yang baru. Lalu Ctrl V atau paste ya untuk menampilkan apa yang sudah Anda buat. Nah, saya Ctrl V saja langsung, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada 2 paragraf, cuman yang asli itu ada 3 paragraf ya. Nah, karena di sini kenapa ada 3 paragraf? Karena di yang paragraf ketiga ini tidak perlu kita mengetik, karena tugas latihan 1 ini tidak ada yang boleh diketik ya. Jadi semuanya itu harus melakukan pengeditan di Microsoft Word menggunakan ikon-ikon perintah yang ada. Nah, selanjutnya untuk paragraf ketiga ini kita ngambil dari paragraf kedua. Jadi semua teksnya ini hampir sama, cuma ada yang tidak berurutan. Nah, di paragraf ketiga nanti kita tinggal melakukan penyitaan. Jadi ini di-copy ulang aja untuk yang paragraf kedua ini dijadikan paragraf yang ketiga. Kita Ctrl V, di paste ya. Nah, sekarang sudah sama, sudah ada 3 paragraf juga. Pertama Anda fokus dulu lihat jenis tulisan yang paling banyak di sini jenis tulisan apa. Jadi jenis tulisan ini itu adalah Times New Roman ya paling banyak ya. Jangan buru-buru langsung mengubah jenis tulisan yang hanya beberapa kata saja, tapi kita mengubah jenis tulisan yang paling banyak terlebih dahulu. Jadi kita gunakan jenis tulisan yang paling banyak itu adalah Times New Roman. Jadi kita rubah dulu bahwa jenis tulisannya adalah Times New Roman. Nah, ini sudah berubah menjadi Times New Roman, sedangkan ukuran teksnya di sini itu adalah ukuran teksnya 12. Kita rubah saja semuanya ukuran teksnya itu adalah 12. Nah, sekarang ukuran teks ini adalah 12. Ingat, setiap bentuknya paragraf itu semuanya rata kiri, rata kanan ya. Kiri rata, kanan rata. Jadi kita gunakan perataan paragraf yang ini di sini, lalu gunakan rata kiri dan rata kanan seperti ini. Maka dia sebelah kirinya rata dan sebelah kanannya rata. Dan selanjutnya, untuk di paragraf yang pertama ini, ada perbedaan dengan paragraf yang di bawahnya. Dia agak sedikit masuk ke dalam ya. Cara menggesernya ke dalam itu, kita bisa menggunakan di paragraf ini, lalu bisa menggunakan increase indent, dia akan masuk ke dalam. Increase indent. Kalau decrease-nya dia berarti keluar, increase-nya berarti ke dalam. Selain Anda menggunakan ini, bisa juga menggunakan left indent yang di sini. Karena kedua-duanya, increase sama decrease ini disebut sebagai left indent. Jadi bisa aja Anda menggunakan left indent yang ini. Digeser seperti ini juga boleh. Jadi tinggal disesuaikan saja. Oke, selanjutnya untuk yang di paragraf kedua ini, dia udah cukup di sini left indentnya sama right indentnya. Cuman jarak antar barisnya agak jauh, bukan pakai enter ya. Tapi Anda bisa menggunakan line spacing supaya dia berjarak. Kita pilih line spacing. Jadi Anda sesuaikan aja, coba arahkan seperti ini aja. Kalau kurang berarti ditambah lagi. Kalau sudah pas berarti sudah cukup berarti. Nah, kalau misalnya 2,5 gitu, berarti pilih 2,5. Nah, jadi seperti itu. Jadi kira-kira saja kalau saya lihat di sini sebenarnya 2,0 ya untuk lens spacing-nya. Nah, jadi dikira-kira saja kalau misalnya Anda merasa sudah cukup 2,0 atau 2,5 silakan gitu. Jadi nggak ada patokannya harus pas banget, harus sama gitu, nggak ada patokan seperti itu. Dan selanjutnya kalau misalnya di bawah ini juga sama, ada jarak antar baris ya, tapi berbeda dengan di paragraf kedua. Di paragraf ketiga ini jarak antar barisnya itu tidak terlalu jauh dibandingkan dengan paragraf yang kedua. Jadi ini agak sedikit longgar sedikit ya, boleh kita 1,5. Dan tapi yang sebelah kanan ini right indent, namanya right indent ya. Dia agak sedikit ke dalam. Seharusnya kan kita batas ngetiknya sampai di sini. Nah, jadi itu namanya right indent. Yang ini harus kita geser ya, right indent. Jadi seperti ini kita geser seperti itu. Terus ini paragrafnya udah mau selesai. Nah, Anda boleh gunakan yang judul ini dari atas dulu pelan-pelan. Kita buat di rata tengah ya, rata tengah seperti ini. Bukan menggunakan tombol. Saya intip dulu, waktunya masih ada. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya untuk yang judul ini, jangan menggunakan tombol tab. Di tab di sini, tab-tab biar bukan ya. Apalagi menggunakan spasi, tar gitu, bukan.
Jadi supaya dia ke tengah, kita menggunakan peralatan paragraf, artinya menggunakan rata tengah. Karena peralatan paragraf ini kan ada 4, rata kiri, tengah, kanan, kiri, kanan. Jadi kalau untuk judul biasanya menggunakan rata tengah seperti itu. Kita sesuaikan ukuran teksnya. Ukuran teks itu bisa pakai yang di sini, boleh juga yang pakai di sini. Ini kan kita bisa mengira-ngira kira-kira sampai di mana deh. Kalau terlalu besar kita bisa kecilkan lewat dari sini. Atau bisa menggunakan Ctrl Shift lebih dari untuk misalkan untuk mengecilkan ukuran teksnya. Nah, di sini juga sama teks Roman, cuma sepertinya kayak ditebalkan ya. Lalu jenis tulisannya teks Roman, warna teksnya itu warna putih. Jadi di font color ini, jadi diganti warna teksnya adalah warna putih. Tapi di sini ada warna. Ingat perbedaannya ada text highlight color sama shading. Jadi kalau warnanya full kayak gini, itu ciri-ciri menggunakan shading, bukan menggunakan text highlight color. Nah, warnanya itu adalah warna ungu ya. Oke. Terus sini ada garis merah di bawahnya, itu namanya border. Yang di sini border. Kita bisa menggunakan border and shading yang di sini. Lalu kita cari sesuaikan jenis garis yang sesuai dengan yang aslinya, seperti yang ini. Tapi ini warnanya warna merah ya, tinggal kita ganti warna merah di color. Yang dipakai hanya di bawah saja, berarti ini kita hilangin, hilangin, hilangin. Kalau mau nambah berarti diklik lagi ya. Kalau mau ngilangin diklik, dia akan hilang. Boleh juga klik yang di sini. Warnanya udah sesuai, tinggal diokekan aja. Kalau kurang tebal berarti di width ini Anda tebalkan. Oke kan? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mulai melakukan pengeditan. Nah, sebenarnya setiap paragraf tadi itu yang perlu diatur adalah left indent, first line indent di sini. Ini first line indent. Nah, jadi sebenarnya di awal tadi kita harus menggunakan yang first indent sebelum kita di left indentnya digeser-geser. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau tab, nanti akan seperti ini deh. Bisa aja dia nggak sesuai. Jadi first line indent itu yang di atas ini Anda geser aja. Nah, jadi seperti itu. Sesuaikan aja. Juga juga sama. Nah, jadi sesuaikan seperti ini. Di bawahnya lagi yang paragraf ketiga juga sama. Ini juga agak sedikit ke kanan ya. Nah, jadi kalau mau lurus dengan paragraf kedua boleh seperti ini. Dia akan lurus seperti ini. Selanjutnya tinggal melakukan pengeditan. Yang ini nggak perlu saya bahas. Yang mungkin kan yang mungkin Anda susah. Nah, di Microsoft Office ini huruf kapital semua, bukan diketik ulang ya, tapi menggunakan cengkes yang ini, uppercase. Nah, dia akan mengubah huruf kapital semua. Kalau kurang besar tinggal dibesarkan saja. Sebentar, saya intip dulu waktunya, karena biasanya habis ya. Oke, kita lanjut lagi, masih ada waktu. Dan selanjutnya lagi, ada kata-kata MS di sini. MS Excel, MS PowerPoint. Sedangkan di sini kan itu Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Apakah kita mengetik merubah MS-nya menjadi diketik ulang gitu? Kan kalau sampai ada 1000 kata-kata MS diubah menjadi Microsoft, 1000 kali kan Anda melakukan pengetikan jadinya. Jadi sebenarnya kita menggunakan di editing, replace, itu untuk mengganti teks. Nah, replace itu untuk mengganti teks. Kata-kata apa yang mau diganti? MS, titik, karena ada titiknya di situ ya. Nah, sekarang kita ganti dengan Microsoft. Nah, Microsoft ya. Oke. Kita replace all. Jadi maksudnya dirubah semuanya. Ini ngasih tahu nih, ada 6 nih yang udah dirubah katanya. Kita okekan saja. Kita close. Kita perhatikan apakah sudah digantikan setiap kata MS menjadi Microsoft. Semuanya udah. Jadi udah sesuai. Gitu. Terus selanjutnya ada teks yang terbalik nih, yang di sini misalnya. Saya besarkan juga yang ini, karena ukuran teksnya besar ya. Ingat kita menggunakan yang cengkes, yang ini gunakan huruf kapital semuanya. Nah, kalau misalnya ternyata aksesnya ada di depan, ini sebenarnya di-cut, di-blok aksesnya, akses grup sama info page ya. Jadi bagusnya kita sekaligus saja nih. Yang ini itu ada di depan. Boleh di-cut seperti ini. Di-cut, pindah ke depan, baru paste. Nah, bukan malah diketik ulang. Nah, kalau kurang koma tinggal tambah koma. Baik, karena waktunya sudah habis, ini kayaknya cuma 10 menit saja. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk latihan 1. Yang lain mungkin insya Allah pasti bisa semuanya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.